Oke, jadi kemarin gue sempet full pakai seharian Oppo Reno 16 Pro 5G ini. Dan banyak juga hal menarik yang gue temuin. Mulai dari fitur edit di galerinya, fitur AI yang bikin mind blown, sampai pin unik yang dinamain Oppo Bubble. Tapi di balik itu semua, komplain gue apa aja sih sama HP compact ini? Baterainya kuat nemenin seharian nggak? Nih lihat nih lucu. Yuk kita bahas. Selamat siang guys. Kali ini kita sehari bersama lagi bareng Oppo Reno 16 Pro. Dan update dulu, sekarang hampir jam 2, baterai ada di 76% ya guys. Sebelumnya gue udah pakai buat hal-hal yang membosankan, buat kerja, nonton-nonton. Kacau, Jepang kalah guys. Oke, jadi impresi gue sama HP ini sekilas masih mirip kayak Oppo Reno 15 series ya. Tapi kalau diperhatiin, ada perubahan kecil yang bikin tampilannya jadi lebih rapi. Pertama, sekarang posisi lensa ultrawide dengan flashnya itu dipindah ya. Jadi ultrawide-nya pindah ke atas dan flashnya ada di bawah. Yang buat gue jadi lebih enak dilihat. Habis itu logo Reno yang terlihat girly di seri 15-nya sekarang dihilangin ya. Jadi tinggal AI camera system doang tulisannya. BTW gue mau jemput nyonya sama bocil dulu guys di bandara. Nah terus kayaknya ini salah satu tradisinya Reno dari dulu ya. Pasti ada aja satu warna yang selalu tampil beda. Kayak desain buntut mermaid di Reno 14, terus Aurora di Reno 15. Nah sekarang mereka bawa sesuatu yang baru lagi, namanya 3D Pop Planet Design. Katanya sih ini pertama kalinya di industri per-HP-an. Kalau dilihat dari sudut tertentu emang kelihatan kayak ada planet lagi nonjol sih, beserta bayangannya juga. Cuma jujur desain kayak gini bukan selera gua sih ya. Tapi pasti ada aja sih yang demen yang kayak gini. Dan buat yang suka desain-desain kalem, dia ada satu varian lagi warna hitam namanya Starlight Black. Sedangkan yang putih gua pakai ini Pop White. Kita pindah kereta dulu. Terus yang baru di HP Reno ini sekarang dia ada Snap Key ya guys, yang gunanya buat taruh fungsi-fungsi itu, yang gunanya bisa dijadiin shortcut beberapa fungsi yang kalian bisa lihat di sini. Sedangkan yang bikin gua gemes itu lubang SIM cardnya ini dia masih nyaru sama mic ya. Dan kalian mesti inget colok lubang yang paling luar. Oke, sambil tunggu keretanya, lanjut kita ngomong ke bagian depan HP ini, yang mana dia punya layar dengan ukuran 6,32 inch ya. Dengan bezel kayaknya kalau gua lihat masih lebih tipisan yang sebelumnya nggak sih? Tapi ini bukan tebel juga ya, kategorinya sih masih tipis sebenarnya. Dan yang paling penting, simetris coy bezelnya dia. Buat feel genggam jelas enak ya dipakai satu tangan. Nggak berat juga sih, di bawah 200 mili dengan tebal 8,36 mili. Mau navigasi sana sini juga gampang ya. Terus juga buat kamera juga lebih gampang mau navigasinya. Buat pindah lensa, menu ataupun lihat hasil jepretannya. Nyampe juga guys di bandara. Itu dia mereka guys, itu dia mereka guys. Kita mau cari makan dulu guys. Lapar belum makan? Makan chicken. Makan ayam. Oke guys, mari kita ngomongin spesifikasi yang lengkapnya, kalian langsung lihat aja di layar ya. Dan di sini gue pengen highlight bedanya apa sih sama yang varian Reno 16 tanpa Pro, yang sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih. Pertama dari sisi layar sama-sama compact, cuman dia beda di refresh rate aja. Habis itu untuk kapasitas baterai sama chargingnya sama, dan chipsetnya baru beda nih. Snapdragon 7 Gen 4 berbanding Dimensity 8550.
yang kalau gua cek skor Antutunya ada di 2,2 juta. Snapdragon 7 Gen 4 itu seingat gua ada di 1,4 juta deh. Jadi si Pro ini emang lebih kencang sekitar 50%. Kalau dari sisi kamera, HP ini punya lensa wide yang lebih baik ya secara sensor dan megapiksel. Terus ultrawide dan lensa telenya sama dengan selfie yang sedikit lebih baik juga di professionnya. Kayaknya udah sih, itu aja yang penting-penting. Kalau ada yang kurang, kalian tolong tambahin di komen ya. Berarti kalian tahu kan, sekarang lagi populer orang nyari digicam atau polaroid buat dapetin hasil yang estetik kayak zaman dulu. Nah, fitur popcam ini bisa kasih feel tadi tanpa beli digicam lagi. Dan banyak filter juga. Dan favorit gue sih light leak ini. Lebih unik, ada cahaya bocor gitu. Gila, ini selfie-nya luas banget, 0,6 coy. Bisa shoot di 4K 60 lagi. Dan stabil juga, dan bisa autofocus juga tadi, dan bisa pindah lensa lagi recording gini guys. Tada! Wide, ultra wide. Dan ini kalau gua balik ke ultra wide, iya. Dah, kita mau balik dulu. Di sana. BTW guys, kalau kalian suka sama konsep review keseharian kayak gini, jangan lupa kasih tahu gua buat like video ini ya. Kalau emang pada tertarik, gua bakal bikin lebih sering. Thank you. Oke guys, nyampe rumah juga dan update dulu. Sekarang jam 5 ya, baterai masih setengah, 47%. Dan kita lihat dulu SOT-nya berapa. Masa segini? 5 jam guys, kali 2. Apakah artinya dapat SOT 10 jam? Nanti gue tunjukin ya, kita lihat nih sampai akhir nanti dapat berapa totalnya. Next, nge-game dulu Mobile Legends yang udah dapat settingan 144Hz loh di HP ini. Untuk pengalaman mainnya mulus, nggak berasa frame drop. Tapi dari sisi suhu, wah lumayan hangat ya guys. Suhu HP-nya nih lebih kepanas dikit. Mungkin gara-gara emang secara bentuk dia compact, jadi nggak banyak area pembuangan panasnya. Oh. Next, transfer footage yang tadi dulu ke MacBook. Dan gue selalu happy ya ada app kayak Oplus Connect ini. Nggak cuma transfer data lebih gampang, tapi bisa screen mirroring juga. Jadi kalau lagi lengket di MacBook dan butuh akses HP nggak perlu buka. Oh ya, dengan Oplus Connect ini kita juga bisa transfer ke iPhone. Sesimpel tinggal tempel aja, swipe ke atas fotonya dan accept deh. Selamat malam guys, kali ini kita jalan-jalan part 2 bersama keluarga yang sudah full. Dan update dulu, sekarang jam 7 lewat, baterai ada di 31% ya guys. Kalian tahu nggak kalau HP ini punya Horizon Stabilization loh. Tapi bukan sampai yang 360 derajat itu ya. Dia bisa mengkoreksi kemiringan sekitar 5 derajat. Yang artinya kalau diputer-puter tipis gini nggak bergerak. Ini udah lumayan sih dibanding stabilisasi biasa. Terus HP ini juga punya fitur dual video yang kedua lensanya cukup stabil. Karena di beberapa HP lain ada aja salah satu lensa yang gempa gitu. Terus lagi recording gini kita bisa pindah lensa ya, dan layar kecilnya ini bisa diatur posisinya juga. Kalau buat format dual video ada 3, cuman ini kita masih matiin recording dulu. Pilih mau yang mana baru record. Can you follow my face? Oh ya, sekilas kalau bahas kamera, untuk daylight gak ada masalah, hasilnya cakep-cakep. Mau foto objek orang, foto sekitar, sama videonya juga oke, kayak yang kalian bisa lihat sepanjang video ini. Cuma kalau udah ngomong low light, ya foto masih aman sih, mau di ultra wide, wide, ataupun telefoto. Tapi untuk videonya, terutama ultra wide, perlu diimprove lagi. Gambarnya lebih soft dan jitternya lumayan ganggu. Cuma sedikit nilai plusnya, perpindahan lensa dari wide ke ultra wide-nya nggak terlalu jomplang. Biasa kan bakal gelap banget tuh. BTW buat flash di HP ini juga bisa diatur ya, ada soft, auto, sama kontras. Cuma pas gue cobain, gue kurang ngerti sih bedanya di mana. Oh ya guys, sampai lupa gue ngasih tahu suatu benda unik yang dibawa ke ekosistem Apple.
ke ekosistem Oppo kali ini, yaitu bentar gua korek-korek dulu. Namanya Oppo Bubble ya guys, semacam pin dengan layar berukuran 1,73 inch, ringan juga cuma 27,5 gram, yang gunanya buat bantu selfie pakai kamera belakang tuh. Atau bisa jadi shutter juga dengan jarak sampai 10 meter. Cuma sebelumnya kita mesti pairing dulu pakai Bluetooth ya. Nanti bakal nongol sendiri di HP Reno kita buat pair. Udah dipermudah banget. Terus kalau lagi nganggur, tampilannya itu bisa diganti jadi foto biasa, motion foto, video pendek sampai 5 detik. Bahkan ada tampilan interaktif pet juga. Untuk kapasitas baterainya sendiri dia di sekitar 500 mAh. Dan kalau dipakai buat nampilin gambar statis, diklaim itu bisa tahan sampai 50 jam. Wow. Jadi nanti kita tinggal tempel aja ya dengan magnet ke HP-nya sebagai second screen. Atau bisa jadi aksesoris sendiri kalau digantung di holder terpisah. Ethan, look, our photo is appear here. Terus pertanyaan selanjutnya, bisa dipakai di HP Oppo yang lain nggak bang? Gua sih sempet coba ya di Oppo Find X9 Ultra dan bisa kok. Sama juga nanti bakal keinstall app sendiri yang namanya Oppo Bubble. Dan harusnya sih dalam waktu dekat bisa ke HP-HP Oppo yang lain. Kita tunggu aja. Oke guys, sekarang kita lagi mau cari makan. Dan ngomong-ngomong makan ya, gue inget banget satu fitur di Color OS yang keren banget, namanya AI Translation Menu atau AI Menu Translation. Jadi intinya, gua tunjukin langsung aja ya. Jadi intinya dia bisa nge-translate menu, tapi karena gua nggak ada menu bahasa asing, semuanya pasti ada Inggrisnya. Nah, gua tadi udah siapin satu menu Inggris, satu menu bahasa Thailand, bisa ditranslate sama dia. Sabar ya, gue tahu ini biasa banget buat nge-translate. Yang kerennya, dia ada menu AI biar bisa di-generate menu-menu gambarnya ya guys. Tuh lihat tuh. Keren banget coy. Ini di-generate gambarnya sama dia. Terus nggak sampai situ. Nih, gue kasih lihat. Harganya kita bisa juga ubah. Misalnya ini kan dari Thailand Baht ya. Thai Baht. Nah, gue convert ke rupiah currency-nya. Tuh, dikasih gini dong. Bahtnya 30 baht, rupiahnya segini 16.000. Terus ini nggak kalah mind blown, yang mana kita bisa pilih-pilih menunya dan nanti ada card-nya gitu ya. Dan bisa dibantuin pesen juga ke staffnya, tinggal tunjukin ini. Lengkap bener dah. Betul guys, kalau kita ke galeri ya, ada satu fitur menarik gue lihat di bagian create yang namanya AI Remix Collage. Intinya fitur ini bisa masukin stiker dari foto, motion foto sampai video secara otomatis pakai AI. Terus hasilnya bisa digabung lagi jadi satu kanvas yang hidup. Hasilnya lihat tuh, bisa bikin foto lucu kayak gini sih. Wow, yes. Oh ya, buat bikin stikernya gampang ya. Kalian tinggal ke foto aja, terus tap objeknya dan pilih Save as Motion Sticker deh. Nanti otomatis nongol di tempat yang tadi. Terus satu lagi ya, ini fitur mirip foto yang sempat viral tahun lalu tuh, yang objeknya dibuat seolah-olah keluar dari frame gitu. Nah, di HP ini juga ada yang namanya AI Pop-out. Jadi kita tinggal buka foto, pilih fotonya, pilih collage, terus tinggal adjust deh framingnya. Sebenarnya fitur ini udah ada sih di HP Oppo sebelumnya, cuman sekarang itu dia yang 2.0, yang artinya udah bisa detect bangunan, furniture, sama kendaraan nih. Jadi nggak cuma terbatas ke orang atau hewan doang. Pulang. Ikan pulang. Oh ya, ada satu fitur lagi yang menurut gue simple, tapi mungkin bakal sering kepake bareng pasangan atau bestie, namanya audio sharing. Jadi selama dua TWS atau headphone-nya sama-sama udah connect ke HP ini, kita bisa dengerin lagu yang sama secara barengan. Dan yang paling enak, volume di masing-masing TWS juga bisa diatur sendiri-sendiri. Hal-hal kayak gini sih yang bikin gue respect sama Color OS. Dan masih belum habis fiturnya, ada AI Snap Key yang bisa dijadiin shortcut buat berbagai fitur, AI Mind Space yang bantu nyimpen dan nyusun informasi dari layar, AI Bill Manager, dan lain sebagainya. Jadi, daripada video ini kepanjangan, kalian bisa nonton lengkapnya di video Color OS 16 yang ini ya. Oke guys, akhirnya nyampe rumah juga. Dan update dulu,
Sekarang ada di jam 10:16, baterai ada di 7% ya. Dan SOT-nya dapat di 7 jam 12 menit. Termasuk awet, apalagi gue pakainya cukup intens. Ada YouTube, terus kamera pakai lumayan lama, hampir 1,5 jam. Terus edit-edit fotonya lumayan lama juga ya, sejam lebih. Sosmed, WhatsApp, dan sempet nge-game juga tadi. Jadi bisa gue bilang, untuk baterai jadi salah satu nilai plus di HP ini sih. Baterai 6700 mAh-nya nggak kaleng-kaleng dengan bentuk sekompak ini. Overall sangat menyenangkan ya pakai HP ini. Dan yang paling ngebedain dari HP lainnya ya fitur-fitur tadi kayak PopCam, AI Image Collage, AI Pop Out, dan lainnya. Yang mana kalau di brand lain kita butuh install aplikasi terpisah buat bikin konten-konten kayak tadi tuh. Ini gua rasa ya, Oppo emang lagi nyasar mahasiswa, content creator, atau anak muda yang pengen bikin konten keren tapi suka tampil beda di sosmed gak sih? Kalau secara spek udah hampir nyerempet flagship lah ya, jadi nggak usah terlalu khawatir kemampuannya. Sama yang sering ditanyain nih, buat update softwarenya cukup panjang, 5 kali Android update dan 6 tahun security. Plus kalau ada apa-apa, after salesnya Oppo itu setahu gua termasuk baik sih, jadi lebih aman buat jangka panjang. Cuman gak ada yang sempurna Ferguson. Ada satu aspek lagi yang belum kita bahas, yaitu harga. Gue belum dapat info ya harga resminya berapa, tapi harusnya bakal lebih tinggi dari sebelumnya tuh. Yang mana kalau gue cek harga Oppo Reno 15 Pro Max kemarin ada di 14,5 juta. Dan biar kalian gak kaget, mungkin harganya bisa sama atau malah lebih tinggi dari itu. Dan gak bosan-bosan ingetin kalau beberapa alasannya bisa banyak, mulai dari kondisi pasar, harga, komponen, kurs, dan lain-lain. Intinya, balik lagi ke budget dan kebutuhan masing-masing ya guys. Kalau di luar budget, bisa cari yang lain aja. Kalau masih masuk, pastiin lagi kira-kira cocok gak sama plus minus yang udah gue jabarin sepanjang video tadi. Oke, makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!